Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Aminah, mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate. Baik teman-teman, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya itu saya dan teman-teman semua itu masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama mempelajari satu topik nih yang sangat penting dan relevan di masa kini nih teman-teman. Baik, apa ya yang akan saya bahas sampai dibilang sangat penting dan sangat relevan nih di masa kini ya. Baik, topik yang akan saya bahas itu tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Nah, baik teman-teman, perlu diketahui bahwa di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, dunia perbankan itu tuh mengalami transformasi besar. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, dunia perbankan ini tuh mengalami transformasi besar-besaran gitu. Tidak hanya bank konvensional, tetapi juga bank syariah harus mampu beradaptasi agar tetap relevan dan kompetitif. Nah, teman-teman, hari ini tuh saya Siti Aminah akan membahas tentang bagaimana infrastruktur itu menjadi tulang punggung dalam upaya modernisasi dan efisiensi layanan perbankan syariah. Saya minta ke teman-teman untuk tetap stay terus dengan saya, karena materi ini sangat penting dan sangat relevan ya di masa kini. Baik, saya akan langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yang dimana pembahasan pertama ini akan saya bahas yaitu pentingnya optimalisasi infrastruktur. Baik teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa infrastruktur dalam konteks perbankan ini itu mencakup seluruh sistem jaringan, terus perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung operasional bank gitu. Dan perlu teman-teman ketahui juga dalam perbankan syariah ini tuh optimalisasi infrastruktur itu tuh bukan hanya sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga itu bagian dari tanggung jawab, amanah dalam memberikan layanan yang efisien, transparan, dan sesuai prinsip syariah gitu. Dan teman-teman, dengan infrastruktur yang kuat ini tuh bank syariah itu tuh dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat layanan kepada nasabah, serta menjaga kepercayaan publik gitu. Dan perlu teman-teman ketahui juga, tanpa infrastruktur yang optimal ini tuh pelayanan itu tuh bisa lambat, terus data itu berisiko bocor dan kepercayaan nasabah itu dapat menurun teman-teman. Jadi gitu. Mungkin itu saja ya pembahasan pertama saya tentang infrastruktur optimalisasi, dan saya akan langsung masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang perbankan digital dalam perbankan syariah, perkembangan digital dalam perbankan syariah. Maaf teman-teman. Baik, di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa era digital tuh telah mengubah cara masyarakat itu berinteraksi dengan dunia keuangan. Nah, nasabah sekarang itu tuh lebih suka berinteraksi melalui mobile banking, internet banking, dan berbagai platform digital lainnya gitu. Dan bank syariah ini tuh bank syariah tuh kini menghadapi nasabah yang disebut digital savvy, yang dimana digital savvy itu tuh digital savvy tuh mereka yang terbiasa itu menggunakan teknologi dalam aktivitas sehari-hari ya, itu yang disebut digital savvy teman-teman. Terus maka ini bank syariah itu tuh perlu bank syariah itu perlu bertransformasi agar bisa mengikuti kebutuhan tersebut. Misalnya tuh dengan menghadirkan aplikasi mobil yang ramah pengguna, menyediakan layanan pembayaran digital, hingga membuka rekening secara online sesuai prinsip syariah gitu. Baik, mungkin itu saja pembahasan kedua dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami, dan saya akan lanjut ke pembahasan ketiga. Baik, yang akan saya bahas ke pembahasan ketiga di sini itu tentang infrastruktur teknologi. Baik teman-teman, perlu diketahui untuk mewujudkan layanan digital bank syariah ini tuh
Untuk mewujudkan layanan digital itu, Bank Syariah membutuhkan infrastruktur teknologi informasi yang kuat. Artinya bank itu tuh harus memiliki server yang andal, terus jaringan internet yang cepat, terus sistem keamanan siber yang ketat juga, teman-teman. Selain itu, data center dan cloud system itu tuh harus dikelola dengan baik agar transaksi itu dapat berjalan tanpa gangguan gitu. Terus teman-teman, keamanan data itu tuh menjadi prioritas karena dalam sistem syariah itu menjaga amanah itu termasuk menjaga keberhasilan informasi nasabah gitu. Maksudnya tuh menjaga amanah itu termasuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah. Itu adalah bagian dari prinsip kejujuran atau sidik dan tanggung jawab atau amanah gitu, teman-teman. Baik, mungkin itu saja pembahasan ketiga dari saya. Mohon maaf teman-teman jika ada kesalahan. Saya akan masuk ke pembahasan keempat, yaitu regulasi dan kebijakan. Baik, jadi optimalisasi infrastruktur itu tidak akan berjalan baik itu tanpa dukungan regulasi yang tepat, teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu ya bahwa optimalisasi infrastruktur itu tidak akan berjalan baik tanpa dukungan regulasi yang tepat. Dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia berperan penting. Jadi OJK dan Bank Indonesia ini tuh berperan penting dalam menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan sistem digital syariah gitu, teman-teman. Jadi perlu diketahui bahwa Bank Syariah ini tuh harus memastikan seluruh inovasi teknologinya itu tetap sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah. Seperti larangan riba itu kan keuntungan atau larangan riba itu kan tambahan dalam peminjam uang. Terus ada prinsip gharar atau ketidakjelasan, dan yang ketiga ada prinsip maisir atau spekulasi berlebihan. Baik, kebijakan yang jelas itu membantu Bank Syariah mengembangkan produk digital tanpa keluar dari nilai-nilai Islam gitu. Mungkin itu saja pembahasan keempat dari saya. Saya langsung saja lanjut ke pembahasan kelima, yaitu inovasi layanan. Yang dimana teman-teman, inovasi layanan ini tuh menjadi kunci utama. Inovasi layanan itu menjadi kunci utama untuk menarik nasabah baru dan mempertahankan kepercayaan yang lama, teman-teman. Dengan memanfaatkan teknologi, Bank Syariah ini tuh bisa menawarkan produk yang lebih variatif dan dan mudah diakses gitu, seperti mobil wakaf, digital zakat, terus pembiayaan online berbasis akad murabahah dan musyarakah gitu. Selain itu, teman-teman perlu diketahui bahwa integrasi layanan seperti fintech syariah juga bisa memperluas jangkauan bank sehingga ke pelosok daerah yang sebelumnya itu sulit dijangkau oleh kantor cabang fisik gitu. Mungkin itu pembahasan kelima saya. Saya akan masuk ke pembahasan keenam, teman-teman. Pembahasan keenam ini tuh saya akan masuk ke pengalaman nasabah. Jadi pengalaman nasabah, teman-teman perlu diketahui bahwa salah satu indikator keberhasilan optimalisasi infrastruktur itu tuh adalah meningkatnya customer experience atau pengalaman nasabah. Terus nasabah ini tuh ingin proses yang cepat, aman dan mudah gitu. Bank Syariah ini tuh perlu terus mendengarkan umpan balik atau feedback dari pengguna untuk memperbaiki sistem secara keberlanjutan gitu. Misalnya tuh jika nasabah kesulitan mengakses aplikasi atau merasa respon layanan itu lambat, bank ini tuh harus segera memperbaiki sistemnya agar pengalaman pengguna itu tuh menjadi lebih baik gitu, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya kasih contohnya, dan mungkin itu saja pembahasan dari saya untuk pembahasan ke-6, dan saya akan masuk ke pembahasan ke-7. Pembahasan ke-7 ini tuh yang akan saya bahas yaitu tentang keamanan dan privasi. Baik, keamanan dan privasi ini tuh adalah fondasi kepercayaan dalam dunia perbankan gitu, teman-teman. Yang dimana Bank Syariah ini tuh harus menerapkan protokol keamanan berlapis seperti multifaktor authentication, terus data encryption dan
firewall protection gitu. Selain itu teman-teman, perlindungan terhadap privasi nasabah ini tuh merupakan bentuk implementasi nilai syariah itu untuk menjaga rahasia, melindungi hak, dan menghindari penyalahgunaan informasi gitu teman-teman. Jadi keamanan itu tuh bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk etika Islam gitu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas untuk pembahasan ke-7. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Saya akan masuk ke pembahasan ke-8, yaitu kolaborasi dengan fintech. Baik teman-teman, perlu diketahui bahwa di era digital ini tuh kalau kolaborasi itu tuh menjadi strategi penting, yang dimana bank syariah ini tuh tidak perlu bekerja sendirian, tetapi menggandeng fintech syariah. Yaitu bank itu tuh bisa memperluas layanan dan mengakses teknologi yang lebih mutakhir gitu. Contohnya tuh kayak fintech ini tuh dapat membantu mempercepat proses pembiayaan mikro, terus digitalisasi zakat atau layanan peer to peer lending syariah gitu. Jadi maaf teman-teman, bukan peer to peer lending syariah. Jadi peer to peer lending syariah ini tuh adalah layanan keuangan digital yang mempertemukan langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam gitu melalui platform online gitu, dan tanpa melalui bank atau lembaga keuangan tradisional. Platform ini juga tuh memfasilitasi pinjaman secara langsung dan daring untuk individu atau bisnis gitu. Terus seringkali juga tuh dengan proses yang lebih cepat. Kolaborasi ini tuh bukan berarti meninggalkan prinsip syariah, justru memperkuat implementasinya itu dalam dunia digital yang modern. Begitu teman-teman. Mungkin itu pembahasan ke-8 saya. Dan saya akan masuk ke pembahasan ke-9 atau pembahasan terakhir nih. Baik, pembahasan 9 atau pembahasan terakhir ini tuh saya akan masuk ke tantangan yang dihadapi, yang dimana teman-teman meski peluang besar terbuka, bank syariah ini tuh juga menghadapi berbagai tantangan gitu, mulai dari biaya investasi, terus teknologi yang tinggi, terus adaptasi sumber daya manusia gitu, hingga persaingan dengan bank konvensional yang sudah lebih dulu digital itu kan sebelum bank syariah gitu. Oleh karena itu tuh teman-teman, bank syariah ini tuh perlu memiliki strategi jangka panjang gitu, seperti meningkatkan literasi digital gitu, digital pegawai, terus memperkuat riset dan inovasi, terus serta memperluas kerjasama antar lembaga gitu. Itu saja ya mungkin pembahasan dari saya, 9 pembahasan dari saya. Sebagai penutup itu dapat saya simpulkan bahwa optimalisasi infrastruktur itu dalam industri perbankan syariah di era digital ini tuh adalah suatu keharusan ya teman-teman, karena dengan memanfaatkan teknologi secara tepat, menjaga keamanan dan berpegang pada prinsip syariah gitu, bank syariah mampu memberikan layanan yang unggul, efisien dan amanah kepada masyarakat. Nah teman-teman, perlu diketahui juga bahwa transformasi digital ini tuh bukan berarti meninggalkan nilai-nilai Islam, melainkan justru menjadi sarana untuk memperluas manfaat syariah bagi seluruh umat gitu teman-teman. Semoga dengan penguatan infrastruktur ini tuh industri perbankan syariah ini tuh dapat terus berkembang gitu, bersaing secara sehat dan memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan ekonomi umat teman-teman. Maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasan saya ini tuh dapat bermanfaat bagi kita semua teman-teman. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga.